Halo guys, balik lagi sama gue Yoshiolo Kesawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshiolo. Oi guys, welcome back to my channel. Dan untuk hari ini gue lagi mau ngebahas top 15 sneakers gue di tahun 2022 ya. Jadi ini adalah pick gue untuk the best sneakers, the top sneakers di tahun 2022 menurut gue gitu ya. Jadi karena kita sudah berada di penghujung tahun ya, dan mulailah orang-orang bikin list-list nih kayak wah di tahun ini tuh yang terbaik tuh apa, di tahun ini tuh yang viral apa, di tahun ini tuh yang benar-benar merubah segala hal tuh apa, yang mempengaruhi ini apa gitu. Nah jadi gue sih udah punya listnya nih ya. Ada 15 sepatu. Tadinya gue mau bikin 10, tapi sebenarnya gue udah mencoba sebisa gue untuk bisa ngecilin jadi 10, tapi nggak bisa men. Ini bener-bener harus ada di list gue. Jadi ada 15 sepatu. Nah tapi ini bakal jadi part 1 dari videonya. Jadi ada part 1 sama part 2. Jadi kita bakal ngebahas sneakers dari urutan ke-15 sampai ke urutan ke-8 ya. Total 7 sepatu tuh ya. 8 tambah 7 15 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 bukan 7 ya, sorry nih. Ya, anyway, let's get on with the list ya, top 5 ya. Gue bener-bener senang banget, gue bener-bener excited banget. Sorry banget kalau suara gue rada bindeng karena gue memang lagi sakit ya. So anyway, let's go. Nah, jadi ini adalah site-nya nih, site atau dalam artian itu website yang gue pakai untuk mencari sneakers ya. Jadi ini namanya adalah GOAT. Kalau yang kemarin yang gue pakai untuk ngecari top 10 list sepatu, top 5 sepatu gue yang bener-bener gak mampu gue beli, itu gue menggunakan StockX. Tapi ini gue pakai GOAT. Nah, GOAT ini basically adalah kompetitornya StockX ya, tetapi mereka jauh lebih baik dibandingkan StockX. Mereka authentication-nya benar-benar bagus, website-nya simple, dan database-nya benar-benar oke banget kalau menurut gue. Dan mereka juga jual barang-barang bekas. Kalau StockX brand new doang gitu ya. Itulah bedanya. Kayak misalkan kalian bisa ngecek nih dari total ada 287.535 barang ya, including juga kayak outerwear gitu-gitu. Kalian bisa tinggal pilih aja nih, misalkan kalian pengen nyari sneakers gitu ya, kategori sneakers nih. Kalian misalkan pengen nyari sneakers di tahun berapa? Tahun 2021, 2022 gitu. Itu bisa kalian lihat nih year-nya tuh. Jadi kalian mau tahun berapa nih? Misalkan tahun 2000 misalkan gitu ya. Kita bisa lihat nih ada tahun 2000-nya gitu-gitu kan. Jadi benar-benar ini tuh secara historical tuh hampir semua sepatu yang dijual di dunia dari tahun 1968 ya, ini ada 1968 juga nih, itu ada di sini gitu. Jadi kayaknya sih daripada ini sih gue bakal makin lama nih, mendingan kita langsung aja ke list ya. Oke, kita mulai dari yang ke-15 adalah ya ini paling gampang lah, Nike Dunk Low World Champ. Nah, mungkin kalau kalian lihat, bang, ini kayaknya kayak Nike Panda ya. Iya, ini sebenarnya sih bisa dibilang sih mengikuti warna dari Nike Dunk Panda gitu ya, black and white. Tapi ini rada berbeda guys. Jadi ini adalah Nike Dunk Low World Champ. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bagian tengah-tengahnya, itu tuh mereka memiliki yang namanya medali gitu guys. Itu kalian bisa di sini kan. Nah, gitu tuh. Jadi dan juga untuk bagian warna hitamnya, uppernya itu tuh dia tuh, waduh jatuh anjir. Bagian uppernya itu tuh kayak ada sedikit tekstur marble. Dan untuk bagian swooshnya pun dia menggunakan patent leather gitu. Jadi intinya sih kalau dari sini sih bener-bener kelihatannya tuh ekstravagan, luxury banget. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya tuh terinspirasi dari detail-detail yang kalian lihat di championship belt yang ada di WWE gitu kan. Kayak anggapannya tuh kayak John Cena WWE World Championship, dan dia beltnya tuh serba gold dan lain-lain, leathernya juga marble dan lain-lain. Ini sih menurut gue sih cara Nike untuk bisa memperlihatkan kalau Nike Dunk itu dirubah menjadi seperti itu tuh ya kayak gini wujudnya gitu ya. Harganya sih not too bad ya, sekitar $200 ya, sekitar 3 jutaan gitu, dan di Indonesia pun juga risk gitu sih gitu. Jadi itu untuk nomor 15. Kita lanjut lagi ke nomor 14. Nah, Nike Dunk 3 Neapolitan. Nah, kenapa gue suka ini? Itu tuh kenapa? Karena gue tuh suka banget Nike Dunk Neapolitan juga. Nike Dunk tuh ada yang versi yang dimana tuh mereka menggunakan warna coklat
warna pink, dan warna cream. Nah, ini adalah Nike's take on the Air Jordan 3 version. Memang kalau menurut gue sih secara colornya tuh nggak terlalu ngepop ya warna pinknya. Pinknya tuh lebih kalem dibandingkan Nike Dunk-nya tuh seperti ini. Jadi lebih ngepop yang Nike Dunk, tapi kalau yang Neapolitan ini tuh lebih kalem dan lebih dominan dengan warna putih dibandingkan warna pinknya gitu ya. Dan juga ini setahu gue cuman yang untuk khusus woman doang, untuk cewek doang. Jadi gue nggak bisa pakai sih karena gue size 46 men. Jadi ya sayang sekali lah. Ya ini harganya sih masih oke lah, sekitar 4-5 jutaan. So yeah, if you guys wanna buy it for your girlfriend, go get it. So, selanjutnya ke nomor 14. Nah, ini sih menurut gue sih orang-orang bakal kesel kenapa gue taruh Nike Dunk eBay ini berada di urutan ke 13 ya. Tapi ya menurut gue sih keren aja, tapi gue sih nggak terlalu kayak sampai pengen banget gitu. Tapi ini adalah sepatu yang benar-benar bersejarah banget. Jadi sebenarnya itu ada dua versi. Ada yang biasanya nih, ada juga yang auction box. Nah, kalau kalian lihat nih kenapa kok ada Nike Dunk ya, Nike kenapa bikin Nike Dunk yang kayak ibaratnya udah dipotong-potong begini. Nah sebenarnya kalau kalian tahu itu di tahun 2003 Nike itu ngerilis kolaborasi bersama eBay Nike Dunk seperti ini tetapi nggak dipotong gitu. Dan kebetulan itu cuma one of one doang. Dan pemenangnya adalah ya namanya ini Sandy Bodecker ini, yang kebetulan memang pada saat itu proceedings atau anggapannya charity proceedingsnya itu tuh memang digunakan untuk perbaikan renovasi atau setidaknya tuh untuk pengembangan dari ya ini skatepark yang ada di Portland area. Portland tuh ada di Oregon ya, di US. Dan memang akhirnya tuh Nike recreate sepatu itu lagi tapi dipotong-potong. Kenapa dipotong-potong? Karena pada saat itu sebenarnya tuh ada dua pair sepatu. Ada satu yang sampelnya, ada satu lagi yang memang di auction. Nah, agar benar-benar one of one, yang sampel tuh dipotong-potong seperti ini. Nah, makanya terjadilah kolaborasi ini lagi untuk di-revive di tahun 2022, dan inilah kolaborasinya bersama eBay dan juga nama yang ditaruh di sepatu ini adalah Sandy Bodecker selaku pemenang dari auction tersebut gitu. Ini harganya sih lumayan mahal ya, sekitar 6 jutaan. Dan untuk yang special boxnya juga lebih mahal lagi, bisa di 11 jutaan. Dan setahu gue ya untuk yang special boxnya itu cuman ada 10 unit di dunia. Gila banget ya. Oke, so itu nomor 13 ya. Ya itu nomor 13. Kita lanjut lagi ke nomor 12. Nah, ini adalah Mischief. Nah, mungkin kalau misalnya kalian ingat Mischief itu adalah brand yang bikin fans yang rada wavy gitu loh. Ini adalah Mischief, dan kebetulan Mischief ini juga bisa dibilang sih brand yang benar-benar unorthodox banget dan benar-benar berkreasi banget. Kenapa kita bisa saat ini mereka membuat sepatu terinspirasi dari ini medical walking boots, tau gak sih itu yang biar kayak kalau misalnya patah kaki kan bisa dikasih sepatu yang menurut gue sih mirip seperti ini gitu ya. Dan harganya gila banget coy. Untuk harga size 8 itu di angka 30 juta. Dan ini menurut gue sih kenapa gue taruh di top 15 gue, karena menurut gue ini sepatunya unik banget ya, berbeda banget malah ini ya. So ya, ini Mischief AC1 Grey. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 12. Ini ada Mountain Research kolaborasi bersama Reebok Alien Stomper. Nah, kalau misalnya kalian pernah nonton video atau film di tahun 1986 yang berjudul Aliens yang directed by James Cameron, itu ada satu sepatu warna merah putih yang namanya Reebok Stomper. Itu basically kayak semacam Air Max-nya Reebok, Nike Max-nya Reebok lah, karena memang di film itu ikonik banget. Mereka tuh kayak punya Nike Stomper yang bener-bener tinggi banget. Dan ini tuh memang mirip banget sama Jordan menurut gue ya, dari siluet itu mirip-mirip kayak Jordan, bagian depannya juga kayak Jordan, bagian belakangnya pun juga kayak Jordan, tapi ini menggunakan strap yang bener-bener laceless tau gue ya. Dan ini keren banget sih. Gue bener-bener pengen punya banget, cuma harganya sih mahal banget ya. Untuk size gue aja, size 11 saya itu berada di 9 juta rupiah gitu. Ini sih bener-bener keren banget. Dan ya, so yeah, this is Mountain Research X Alien Stomper by Reebok. Oke, sekarang yang ke-10. Nah, ke-10 none other than Travis Scott Phantom. Nah, menurut gue kenapa pasti kalian bakal nanya kan, kenapa bang kok nggak ya reverse mocha nggak ada? Karena menurut gue reverse mocha tuh is something very very simple aja, dan benar-benar kayak nggak terlalu ada specialnya man. Tapi kalau yang Phantom ini adalah menurut gue pertama kalinya Travis Scott ngerilis yang benar-benar all black gitu, dan menurut gue sih ini benar-benar keren banget ya. Tapi it's not something yang gue benar-benar pengen banget gitu, tapi but it's just because Travis Scott sih, itu aja. Ya, harga juga gila-gilaan banget sih, sekitar 8 juta sampai 9 jutaan.
Itu gila sih. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Air Jordan 1 Lost and Found untuk urutan ke-9. Ya, mungkin kalian bakal benci sama gue kenapa ditaruh ke urutan 9, karena it's just not for me aja sih menurut gua gitu ya. Tapi gue suka sepatu ini ya. Tetapi memang kalau efek crumblingnya itu, efek cracking di bagian uppernya itu ganggu aja sih. Dan memang gue tahu itu adalah cara Nike untuk bisa memperlihatkan bahwa sepatu ini tuh kayak seakan-akan udah 20 tahun gitu ya. But ya, tapi menurut gue sih memang ini menjadi the best sneaker at the end of the year lah, karena secara resale price-nya juga gokil, naik terus, dan juga orang-orang benar-benar FOMO banget untuk bisa dapetin sepatu ini gitu ya. Itu udah yang ke-9, kita ke yang ke-8 atau yang terakhir. Ini ada Yeezy Onyx. Yeezy 350 V2 Onyx tahun ini adalah tahun yang benar-benar mengagetkan banget untuk para sneakerheads dan juga pada orang-orang yang menggemari Kanye West. Kenapa? Karena dengan komen-komen dia yang terdengar tidak enak atau tidak ya pokoknya suatu hal yang seharusnya dia tidak omong gitu ya, menyebabkan dia dikeluarkan dari Adidas. Dan ini menurut gue sih salah satu sepatu terakhir Kanye yang bener-bener simple banget, reminds me of the old shoe of Pirate Black ya, yang warna hitam full. Menurut gue sih bener-bener sepatu yang bener-bener very very simple to wear. It goes with anything. Sama seperti Yeezy Bread, sama seperti Yeezy Static Black juga. Tapi ini sih benar-benar the best one kalau menurut gue sih. Menurut gue ini adalah the best Yeezy there ever is untuk 350 V2 karena warnanya simple banget cuy. Gitu ya. Oke, yep, that's it. Ini udah ya, itu 8 deh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yep. So, that's it untuk part satunya. Gua harap kalian suka dengan videonya. Tunggu aja untuk versi yang besok ya, yang part 2-nya, karena yang part 2-nya lebih gokil lagi dibanding yang ini. So yeah, that's my top 15 sneakers part 1 ya, dari urutan ke-15 sampai 8. I'll see you guys tomorrow where I'll be uploading the next one. So thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yosholo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.